Masjid Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul kiram wal kurama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, kepada Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Bapak Haji Qodir yang kami hormati, beserta staf-stafnya, kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, yaitu nikmat iman Islam, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah rutin, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan barokahnya ibadah sholat subuh berjamaah dan pengajian di pagi hari ini, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang ahli ilmu itu dimanapun tempatnya, dimanapun berada, kapanpun berjalan, selalu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena suwiwi malaikat selalu dilebarkan untuk memberi naungan kepada orang-orang yang ahli ilmu, dan selalu mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan ilmunya, memberikan pemahaman kepada manusia yang asalnya dari golongan orang-orang kafir Quraisy, dari orang-orang bodoh, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Ini yang perlu kita syukuri, karena sebab adanya dengan beliaulah kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya meneruskan pembacaan kitab Arba'in Nawawi, itu ada 40 hadis. Yang akan saya baca adalah hadis yang nomor 11. Mudah-mudahan hadis ini sedikit, tapi mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rikhanihi radhiyallahu anhuma, qala khafitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan langsung dari Abi Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Hasan.
cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkat derajatnya sangat tinggi, hadis hasan dan sahih. Karena Sayyidina Hasan langsung mendapat hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Hasan adalah putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan istri Siti Fatimah. Sayyidina Hasan ini termasuk cucu yang tersayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang cucunya ada dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Semuanya disayang. Tapi dari cucu beliau ini yang akan menelurkan, melahirkan orang-orang alim, orang-orang yang memberikan cahaya kepada manusia. Sayyidina Hasan ini lahirnya pada waktu pertengahan bulan Ramadan. Dilahirkan pada bulan Ramadan, pertengahan, ya sekitar tanggal 15 Ramadan beliau dilahirkan. Kemudian sama Rasulullah SAW diadzani beliau itu. Nah, Sayyidina Hasan ini cucu yang paling mempunyai sifat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Husain tidak seperti Rasulullah, ya sama-sama. Cuman perbedaannya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan itu punya wibawa yang agung, punya wibawa kehebatannya, dan selalu dia itu tegas, dan ketegasannya itu dan tidak ingin selalu menimbulkan fitnah. Kalau ada suatu perkara yang sifatnya menimbulkan fitnah, dia selalu mengalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kewibawaannya, kehebatannya, kefasihannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mengatakan salah sahabat, ini mirip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Sayyidina Husain, beliau itu sangat tegas juga dan selalu meminta haknya. Kalau haknya diambil, selalu dikejar, harus dapat haknya. Bukan berarti menindas yang lain, bukan, mengambil haknya. Itu bedanya. Kalau Sayyidina Hasan lemah lembut, kalau Sayyidina Husain itu orangnya sedikit tegas dan selalu ingin yang benar, selalu dibela. Sampai-sampai beliau meninggalnya pun dibunuh pada waktu perang Karbala. Itu Sayyidina Husain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Sayyidina Hasan ini kata Rasulullah SAW dikatakan cucunya nanti Sayyidina Hasan ini orang yang bisa mendamaikan antara dua golongan. Nanti ketika besar mendamaikan dua golongan, yaitu golongan orang yang pengikut dari Sayyidina Ali dan juga pengikut dari Umayyah. Pada waktu itu perang besar karena ingin jadi pemimpin. Akhirnya yang mendamaikan Sayyidina Hasan. Inilah salah satu kehebatan, kemuliaan Sayyidina Hasan. Dan juga Rasulullah SAW juga mengatakan nanti cucunya ini Sayyidina Hasan dan Husain ini termasuk pemimpin pemuda di surga. Yang memimpin nantinya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Dan putri saya Siti Fatimah adalah pemimpin dari golongan perempuan nanti di surga. Nah, ini salah satu cerita Sayyidina Hasan dan Husain. Mungkin kita jarang mendapatkan cerita-cerita cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Hasan ini punya kebiasaan. Kebiasaannya itu selalu dia itu dermawan.
selalu dermawan kepada siapapun. Sampai-sampai kalau punya harta itu yang separuh disodakokan, bukan 2,5%, tapi separuhnya disodakokan. Ketika dapat rezeki langsung dibagikan, tidak menunggu besok, kapan, tahun depan, enggak, ini langsung dibagikan. Ini kehebatan Sayyidina Hasan. Sampai-sampai belum sampai masuk kantong pun sudah dibagikan. Ini kedermawanannya Sayyidina Hasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai amalan yang unik. Di antaranya ketika menjalankan ibadah haji. Ketika menjalankan ibadah haji, Sayyidina Hasan ini berjalan dari kota Madinah menuju kota Mekah itu berjalan kaki, nggak pakai naik onta. Kalau sekarang kan enak, pakai pesawat, pakai kendaraan. Tapi beliau ini jalan kaki. Ini yang sulit kita kerjakan. Mungkin ada sebagian kecil ya yang bisa mengerjakan. Ada orang Indonesia yang jalan kaki dari Surabaya atau dari mana sampai ke Mekah, memang ada. Nah, inilah salah satu keunikan Sayyidina Hasan. Dan beliau 15 kali menjalankan ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu adalah salah satu cucu dari Rasulullah SAW, yaitu sifati Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa Arab, kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki itu namanya hafidun. Tapi kalau cucu dari perempuan itu namanya sibtun. Nah, hafidun itu untuk anak laki-laki yang punya anak laki-laki, hafidun. Hafid itu kalau dari orang yang hafal Quran dinamakan hafid. Tapi kalau dari golongan ahli hadis itu juga hafid namanya. Tapi harus persyaratannya hafal dari 300.000 hadis, itu baru bisa dikatakan hafid kalau ahli hadis. Nah, hafid itu orang yang bisa menjaga pikirannya dengan hafalannya dan mengingat di dalam hatinya dan mengucapkannya di dalam lisan. Itu hafid namanya. Tapi ada namanya aja hafid, tapi orangnya tidak hafal Quran juga ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan dalam hadisnya, qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya sedikit tapi membawa manfaatnya luas. Da ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkan perkara yang meragukan menuju perkara yang tidak meragukan. Ini kalimatnya sedikit. Tinggalkan sesuatu perkara yang meragukan dan menuju kepada perkara yang tidak meragukan. Kalau dilihat seperti ini hanya sedikit. Tapi dari sini perkara yang meragukan ini bisa diartikan dari semua aspek. Dari segi ibadah, dari segi muamalah, dari mukakaka dan ghairuha dan semuanya. Itu bisa diartikan dari semuanya. Misalkan dalam ibadah, kita menuju ke masjid, tujuannya untuk sholat, entah itu sholat subuh, sholat duhur, atau sholat maghrib. Dari rumah sudah wudhu, di perjalanan nggak terasa kentut, tapi ketika sampai di dalam masjid dia lupa kalau tadinya kentut, akhirnya lupa. Karena lupa ini, dia ini, saya ini sudah wudhu apa belum, sudah wudhu apa belum, lupa. Nah, ini meragukan, suatu perkara yang meragukan. Nah, kalau ada yang seperti ini harus kita yakini, antara sudah wudhu dan
belum wudu. Kalau kita yakin dalam hati kita belum wudu, lah segera wudu. Nggak perlu dipikir terlalu panjang. Contohnya lagi, ketika sholat, kadang kita itu lupa, ini sholatnya sudah dapat berapa ini ya? Dapat 2 apa dapat 3? Karena mungkin waktu sholat ngelamun atau yang lain-lainnya, sehingga kita tidak tahu ini dapat 2 apa dapat 3. Ya ini harus kita putuskan antara dapat 2 atau dapat 3. Harus bisa putuskan, nggak boleh ragu. Seandainya kurang pun ya nggak apa-apa. Memang keyakinan kita di situ. Ternyata setelah salam dia itu ingat, oh tadi memang kurang 2 atau kurang 3. Misalkan kurang ya sholat lagi. Kalau sudah yakin ya diteruskan. Sudah harus yakin, nggak boleh ada keraguan. Apalagi di dalam Al-Quran, dzalika la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Yang meragukan itu kita kadang-kadang. Nggak tahunya di dalam Al-Quran isinya sudah sempurna. Apapun di situ sudah ada, tapi kita yang meragukan amalnya. Kita disuruh sholat, kadang aras-arasan. Disuruh sedekah, suruh zakat, puasa, tapi kadang kita masih meragukan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan sedekahlah kamu, karena nantinya termasuk golongan orang yang shodikin. Tapi kadang kita kan mau sedekah aja ragu-ragu. Ini sedekah apa enggak? Sedekah apa enggak? Nah ini harus kita punya keyakinan dalam hati kita. Kita tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai mempunyai keraguan. Di dalam Al-Quran ada seorang yang namanya Luqman Hakim. Saking mulianya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dia itu ditanya oleh sahabat, "Hai Luqman Hakim, kenapa engkau itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebabnya apa?" Ini Luqman Hakim itu sebagian riwayat ada mengatakan walinya Allah, ada sebagian riwayat mengatakan seorang nabi. Ini Luqman Hakim sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Jawab Sayyidina Luqman Hakim mengatakan, saya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 perkara. Yang pertama, dikarenakan selalu saya kalau bicara itu dengan perkataan yang benar, dengan jujur. Yang pertama, setiap apapun yang dibicarakan dengan jujur dan benar. Kadang kita itu bilang jujur itu sulit, bilang kebenaran sulit. Padahal kadang apa yang dibicarakan itu pahit rasanya, tapi kadang sulit. Tapi beliau mengatakan kalau dikatakan A ya A, dikatakan B juga B, tidak dibalak-balikkan. Yang kedua, sebab kemuliaan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan dia bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari putra-putri beliau, dididik dengan sesuai syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, yaitu sebab diantaranya beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia meninggalkan perkara yang meragukan, dan keyakinannya ini yang ditanamkan oleh Luqman Hakim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan sedikit apapun yang saya sampaikan gini, dengan hadis yang sedikit ini bisa membawa kita menjadi orang-orang yang lebih yakin kepada Allah, bisa lebih iman kita tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sedikit ini mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.